Saya sebagai seorang lebih dari teman mungkin ya kalau Kang Aman ya. Seperti sahabat sendirilah. Bahkan seperti keluarga ya. Jujur terus terang ya, Kang Aman selalu cerita kepada saya pengen sekali memberangkatkan istri, kemudian keluarga dan juga anak-anak, bahkan selalu disebut juga dalam vlog Kang Aman ya. Tapi alhamdulillah kita lihat sekarang Kang Aman sudah kesampaian membawa istrinya ya berangkat ke sini. Sobat Feni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, Masya Allah Tabarakallah, Feni sudah bertemu dengan trio dahsyat lengkap ya. Lengkap nih, personel. Formasi lengkap. Dan dari kemarin yang paling sibuk, yang paling tengah. Iya, Bung Hasibuan. Memang sibuk, iya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kali ini Bung Hasibuan bisa menyempatkan berkumpul di sini. Dan Feni di video ini bakal menjelaskan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini menanyakan bagaimana caranya Teh Feni bisa sampai di dua tanah suci ini, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah melalui trio dahsyat ini. Iya. Ini sengaja kita bikin video ini biar jadi referensi buat teman-teman semua bagi yang mau mendatangi dua tanah suci. Iya. Pakai visa apa bos? Multiple. Visa ziarah ataupun visa turis yang di dalam visa itu berlaku sampai 1 tahun. 1 tahun tuh, Masya Allah. Nah, ini visa multiple memang untuk Indonesia itu beda dengan Malaysia dan Singapura. Kalau Singapura dan Malaysia hanya dengan secara online kita mengajukan visa dalam 5 menit mungkin bisa selesai. Yang penting sudah di payment. Dan secara online semua paymentnya juga, daftarnya juga secara online, tidak perlu datang lagi ke KBSA. Tetapi untuk warga negara Indonesia itu berbeda sekali dengan negara-negara yang kita sebut tadi. Kenapa? Karena Indonesia banyak penduduknya juga beda, dan hampir 300 juta penduduk di Indonesia. Dan memang pemerintah Indonesia tidak mengizinkan secara resmi ataupun secara online untuk visa ziarah ataupun visa turis kunjungan menuju ke Arab Saudi. Karena mungkin alasannya banyak alasan mungkin Bung Has ya. Iya, pasti ada alasannya. Alasannya dengan alasan pemerintah lah yang mungkin lebih tahu daripada kami. Untuk proses TFNI dengan visa kunjungan itu harus melalui sponsor. Jadi harus ada sponsornya di Arab Saudi yang bertanggung jawab secara individu ataupun secara syarikah ataupun perusahaan ya Bung Has ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah dan Allah mudahkan semuanya bahwa proses TFNI selama di Indonesia mungkin sekitar 20 hari ya. 20 hari. Iya, 20 hari. Dari pertama daftar kita mengajukan fotokopi paspor dan sampai sidik jari ke kantor VPS di Indonesia. Itu sebenarnya di kantor VPS Indonesia ada tim yang memang khusus di sana, pengurus di sana untuk masuk ke KBSA. Mungkin nanti yang bisa menjelaskan Kang Alman dan Teh Feni langsung. Karena trio dahsyat hanya mengeluarkan visa dari Arab Saudi dan di Injas itu namanya, ada memang satu kantor di KBSA di Jakarta untuk koneksi antara Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, itu akan terkonek di sana nanti, bahwa identitas yang sudah dicek TFNI tidak ada apa ya namanya kalau di Indonesia di ini Bung Has, berkelakuan baik ya. Surat berkelakuan baik itu dicek semua di dalam Kementerian Haji, kepolisian dan lain-lain ya, bahwa ini memang benar-benar yang ingin memberangkat ke Arab Saudi tidak ada masalah hukum dan tidak ada masalah yang lain-lain. Itu mungkin penjelasan dari trio dahsyat untuk sekilas info ini. Dan ini janjinya tadi kan hanya 2 minggu, yaitu 14 hari, ternyata molor sampai ke
20 hari. Dan itu tidak menghalangi ini ya mungkin ya. Apa namanya? Proses-proses itu memang sudah biasa mungkin dengan proses dari Arab Saudi dan Indonesia mungkin untuk urusan umroh ini dikembalikan lagi kepada diri masing-masing ya. Itu kembali kepada TVNI sendiri bahwa kalau siapapun yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi dua tanah suci ini, Allah akan mampukan. Allah akan mudahkan semuanya walaupun dengan cara apapun. Iya, Masya Allah. Begitu Mas ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah ini mungkin sahabat fan yang nonton pasti banyak yang nanya nih, persyaratan awalnya itu apa gitu? Awalnya gitu. Ya. Iya. Untuk persyaratan awal hanya kita butuh fotokopi paspor, kartu keluarga, dan fotokopi KTP, dan ada namanya barcode vaksin. Oh iya. Dan di situ yang sudah Yang udah 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Kalau 1 belum boleh. Oh, iya, 2 kali vaksin. Mungkin ya. ke depan nanti sudah tanpa syarat itu insya Allah. Mudah-mudahan ya. Insya Karena Allah. di visa umroh saja tidak terlalu dibutuhkan barcode vaksin, tapi terkait dengan yang namanya sistem Siskopatu, sistem di Indonesia masih membutuhkan swab itu. Tapi di Arab Saudi sudah tidak butuh lagi. Betul. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan benar-benar memang bebas dari wabah, dari penyakit yang lain-lain. Insya Allah di muka bumi ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan setelah dipersiapkan syarat-syarat tadi, baru kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Oh iya. Nah, setelah itu ya, karena ini visa kunjungan itu tidak termasuk dalam Kementerian Haji. Karena bukan untuk melaksanakan umroh. Karena ini visa kunjungan, bisa berkunjung kemana saja. Misalnya contohnya seperti Riyadh, Dammam, Taif, dan kota-kota lain besar di Arab Saudi yang ada di Arab Saudi ini, Tabuk misalnya bisa juga. Karena visa kunjungan ini bebas. Setelah masuk ke Arab Saudi, bebas selama 3 bulan. Itu di sini tinggal di mana saja boleh. Melakukan apa saja boleh asal tidak melanggar hukum di sini. Dan mau jalan-jalan kemanapun boleh juga. Dan bisa keluar juga ke sekitar Arab Saudi, bisa ke Turki, bisa ke Yordan, bisa ke Dubai. Terus bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Keren itu. Hari ini kita misalnya terbang ke Yordan, besok bisa kembali lagi ke Jeddah. Itulah dahsyatnya visa kunjungan ini kalau kita sudah berhasil mengapply. Berarti kalau sudah berhasil di-apply visa, seseorang itu sudah tidak ada masalah lagi dengan berurusan masalah hukum. Oh iya. Nah, itu. Ya. Untuk masa berlaku kan 1 tahun ya. Ya. Nah, yang teman-teman pertanyakan selama ini tuh 3 bulan itu misalnya bisa balik lagi itu bagaimana caranya? Kan jaraknya 3 bulan harus keluar dulu, terus masuk lagi ke sini, bisa diperpanjang lagi atau kayak gimana itu? Jadi setelah dari 3 bulan stay di Arab Saudi, itu kalau mau keluar misalnya dari Arab Saudi, bisa kembali lagi ke sini tanpa diperpanjang. Oh, tanpa diperpanjang. Karena kan di situ ada itunya. Oh, jadi ada masa berlakunya. Oh gitu. Iya. Jadi kemanapun juga misalnya 1 hari balik lagi ke sini nggak usah. Langsung aja itu udah otomatis gitu. Otomatis. Oh, jadi seperti otomatis. itu. Namanya multiple. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ziarah muta'addidah. Muta'addidah itu bisa keluar masuk. Nah, itu muta'addidah. Tapi kalau misalnya 3 bulan itu enggak keluar, tetap diperpanjang atau memang harus keluar dulu dari Harus sini? Harus keluar. Oh, harus keluar ya. Walaupun 1 hari gitu. Karena itu Walaupun 1 hari. Oh iya. Karena itu syarat dari itu syarat, ya. Pemerintah Arab Saudi bagi pemegang visa ziarah ataupun bahasa Melayunya visa pelancong. Seperti Pak Ci Abdul Ghani yang tamu kita dari Malaysia kemarin, itu menggunakan visa pelancong juga dan bisa stay di sini 1 bulan 5 hari. Masya Allah. Masya Allah. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang suka nanyain biaya gitu. Nah kalau itu gimana? Apa nanti mereka langsung aja kontak ke Trio Dahsyat? Karena mungkin apa biar enggak bertanya-tanya, mau dijawab langsung sama Bapak Boleh. Bahrawi. Nah, untuk biaya sudah sering sekali yang banyak masuk ke
DM, masuk ke WA Trio Dahsyat yang resmi ya. Ada di situ banyak dan sudah banyak kami jawab di situ tentang masalah harga karena ini mungkin kode etik ya, jadi tidak bisa diumumkan di sini. Dan kalau ada yang berminat silahkan hubungi kami. Dan kami bukan hanya visa ziarah saja, bisa untuk visa furoda juga untuk melaksanakan haji tahun 2022. Masya Allah. Dan kuota visa furoda kita ada sampai 500 visa. Masya Allah. Kalau visa furoda itu mungkin ada sedikit bocoran dari harga. Dari harga memang starting dari 280 jutaan. Nah, berarti ini untuk para sultan guys. Iya, para sultan. Starting ya, mulai. bisa 400, 300, 500 sampai 1 M. Nah, itu visa furoda itu dari berapa tadi? 280 plus sampai ke atas. Itu yang membedakan tuh apanya nanti di sini? Ya, fasilitas. tentunya. Yang membedakan fasilitas karena di sini ada hotel bintang Kejora, bintang 3, bintang 2 dan juga bintang 5, ada juga di belakang kita Hotel Raffles ini. Kelihatan mungkin. Raffles, Itu bintang 7 di sini. Itu mungkin paling termahal di sini, ada juga Darut Tauhid bisa di situ. Perbedaannya itu kalau starting dari 280 juta nanti waktu masuk ke tanggal 4 Dzulhijjah sampai ke 15 Dzulhijjah harus keluar dari Hotel bintang 5 menuju ke hotel transit. Perbedaannya itu. Nah, yang lebih dari 500 ke atas itu tidak keluar lagi dari hotel bintang 5, tetap stay seperti yang Kang Alman dan TV ini sekarang stay ya, mungkin nanti bisa dilihat. Ini hotelnya bintang 5 dan seperti ini dari datang sampai pulang tidak perlu lagi pindah ke hotel-hotel yang mungkin transit ya. Bisa di sini. Perbedaannya itu dekat banget. Dan walaupun ada transit, tetap nanti jamaah akan merasakan hotel bintang 5 ini. Nah, namanya hotel bintang 5 guys. Ya, nah tapi beda seasonnya. Nah, itu high season, low season, atau peak season. Nah, itu yang mungkin. Sekarang nah, itu guys ya. Jadi kalau kita sudah berada di tanah suci, yang namanya uang segitu tuh saya rasa tidak ada artinya. Iya enggak? Betul. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Makanya sekali lagi buat para subscriber dimanapun berada, jadi untuk visa furoda dan visa ziarah Trio Dahsyat bisa menjembatani. Iya, insya Allah. Dan visa umroh juga. Visa umroh apalagi visa umroh. Apalagi? Mau nanya sama ini nih, bagaimana rasanya bisa akhirnya gitu ya Kang Alman, maksudnya mewujudkan keinginan Kang Alman membawa Feni ke sini, sekarang udah ada di sini, bagaimana rasanya gitu untuk Trio Dahsyat tersendiri? Nah, Bung Hasibuan. Ya, jadi tentunya satu kebahagiaan ya buat Trio Dahsyat. Karena selama ini mungkin Teh Feni kan sering ngeliat konten Kang Alman, ngeliat ke konten-konten kita di sini lah. Kan selalu nanti didoain supaya bisa sampai ke kota Madinah, ke kota Makkah. Maka kalau bagi kami ini satu hal yang sangat berharga juga, alhamdulillah. Bisa dipertemukan dengan dua tanah suci ini yang jutaan orang di luar sana itu juga bermimpi untuk sampai di sini. Bagaimana sampai di kota Madinah dengan kota Makkah. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran Teh Feni, sekalipun mungkin sebelumnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan ada diuji kesabaran kita gitu lah. Dan kita harus yakini memang di setiap kejadian sekecil apapun itu ternyata selalu ada hikmah. Benar nggak? Benar sekali tentu. Selalu ada hikmah, selalu ada ternyata rahasia-rahasia keindahan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar. Mungkin sebaliknya kita tanya lagi ke Teh Feni, ketika beberapa fase menunggu di sana dengan kesabaran, apa yang Teh Feni lihat hikmah-hikmah yang mungkin sekarang sudah step by step nih terlihat nih, apakah di Madinah seperti ini, di Makkah, apa yang Teh Feni lihat hikmahnya gitu? Ya itu dia kan, manusia hanya bisa berencana ya, tapi Allah yang menentukan.
Jadi hikmahnya itu alhamdulillah kita bisa berangkat ke sini tanpa karantina, tanpa PCR, dan sesampai di Madinah itu dengan cuaca yang dingin, Masya Allah. Itu hikmahnya yang Feni rasakan. Ya Bi ya? Iya. Alhamdulillah. Ini buah dari kesabaran dari seorang istri yang soleh. Amin. Solehah. Amin. Hanya itu. Amin. Lupa itu. Iya. Saya menikahi istri saya nih ya 3 bulan. Terus saya tinggal lagi. Dan istri saya ngurus anak saya semua. Saya tinggal ya selama 5 tahun. Dan memang janji saya dalam hati, saya ingin membawa istri saya ke 2 tanah suci. Masya Allah. Iya, dan itu saya selalu berdoa dengan hati yang paling dalam di 2 tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan luar biasa memang, alhamdulillah doa saya dikabul. Ini saya sekarang nih berada di Mekah. Ini masih terasa mimpi. Terasa mimpi ya. Terasa mimpi. Bayangin aja, saya 5 tahun berpisah sama istri. Saya di sini bikin konten kemana-mana sendirian. Sekarang saya berdua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya honeymoon kita tertunda dari awal pernikahan. Iya, alhamdulillah. Mau kemana-mana nggak pernah terjadi. Nggak pernah kesampaian, dan alhamdulillah ini dia ya Bi ya. Jadi hadiahnya. dulu baru sekitar 3 bulan melaksanakan 3 pernikahan, bulan. langsung terbang ke Saudi. Langsung ke sini. Ditinggal Teh Feni sampai 5 5 tahun. tahun. Masya Allah. Iya. Dan ini Buah dari kesabaran. kesabaran. Jadi ini juga kita teringat kepada kisah sahabat juga ini. Ketika dahulu di kota Madinah terjadi panggilan jihad ini, peperangan di Uhud. Ada pasangan pengantin yang baru melaksanakan pernikahan nih. Namanya Khanzalah. Di saat dia mendengar ini panggilan jihad, istrinya ditinggal. Masya Allah. Dia pergi, bertempurlah di sana dan dia syahid. Istrinya sabar nih kan. Walaupun mereka pengantin baru, merelakan suaminya akan bertaruh nyawa di sana, dan memang benar. Syahid, tapi ternyata buah kesabaran wanita itu pun, ternyata apa yang terjadi? Satu-satunya seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Buah kesabarannya itu yang syahid di perang Uhud, namanya Khanzalah. Nah ini pun kita memang di setiap perjalanan kehidupan kita akan ada namanya pertemuan, ada perpisahan, ada cobaan-cobaan, tapi insya Allah kalau kita bersabar menghadapi semua itu sebagai orang yang beriman, orang yang bersabar, Allah tinggikan derajatnya. Kemudian juga di balik kesabaran akan ada kemanisan dan keindahan insya Allah. Insya Allah. Benar tidak? Betul. Saya Terutama ini juga dari tadi belum diberikan kesempatan untuk bicara ya. Nah, sekarang Kang Milan nih, Masya Allah. Iya. Jadi saya sebagai seorang lebih dari teman mungkin ya kalau Kang Aman ya. Seperti sahabat sendirilah. Bahkan seperti keluarga, ya. Jujur terus terang ya, Kang Aman selalu cerita kepada saya, pengen sekali memberangkatkan istri, kemudian keluarga, dan juga anak-anak. Bahkan selalu disebut juga dalam vlog Kang Aman ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita lihat sekarang Kang Aman sudah kesampaian membawa istrinya ya berangkat ke sini, dan insya Allah katanya teman-teman juga subscriber yang akan segera dibawa oleh Kang Aman nanti Kang ya. Iya. Setelah 3 bulan ini katanya. Ya. Ada Kenapa juga. nangis? Enggak, saya sedih sebenarnya. Asli saya sedih juga ya sebenarnya, tapi sedihnya sedih bahagia gitu. Iya, terharu. Melihat saudara sendiri, sahabat sendiri bisa sukses lah. Bisa memberangkatkan istri. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Saya tidak bisa ngomong banyak-banyak ya, karena mungkin bibir saya ini untuk mengucapkan aja agak sulit ya. Iya. Mohon maaf Kang Alwan ya. Memang sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Alhamdulillah, pokoknya saya sekarang ini seneng banget bisa bawa istri saya, bisa tercapai ya kesampaian datang ke sini, ini luar biasa. Saya juga bingung mau ngomong apa, yang jelas hanya bisa meneteskan air mata guys ya.
saya ini sekarang ini terasa seperti orang baru lagi ya. Yang tiap harinya sekarang ini bareng sama istri berpegangan tangan gitu. Wah, pokoknya luar biasa. Indah, Masya Allah. Ini berkat dukungan dari Trio Dahsyat ini. Saya cuman ngomong sekali, bos. Saya pengen bawa istri ke Mekah, bisa nggak? Oh, gampang. Sok aja bikin paspor. Cuman ngomong gitu. Sok aja bikin paspor, dan itu saya lalaikan, nggak langsung. Karena apa? Nggak ada keseriusan ngomongnya. Tapi karena atas izin Allah, ridho Allah, semuanya itu berjalan sesuai rencana terus. Dan harus teman-teman ketahui ya bahwa Trio Dahsyat ini punya tim yang sangat profesional. Mungkin teman-teman bisa meragukan yang ada di sini, tapi yang ada di Indonesianya itu luar biasa. Sempat tidak percaya saya juga, ini tim Trio Dahsyat yang ada di Indonesia, kaget ya. Saya sampai terkaget-kaget. Perlakuannya itu benar-benar VIP. Dan saya hanya bisa mengucap banyak-banyak terima kasih untuk Trio Dahsyat, khususnya Bapak Khalid Bahrawi. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Amin, bisa amin. menjembatani istri saya sampai sekarang berada di tanah suci Mekah. Iya. Nah, jadi teman-teman sudah terjawab semua ya. Insya Allah mudah-mudahan Trio Dahsyat bisa lebih banyak lagi jamaahnya. Amin. Lebih mendunia lagi Trio Dahsyat. Buat teman-teman yang pengen bisa datang ke sini sama kayak Feni pakai visa ziarah, ataupun yang mau haji pakai visa furoda, ataupun yang mau umroh, langsung aja kontak Trio Dahsyat, ada di link deskripsi di bawah ya. Iya, nanti kita tulis di link deskripsi. Iya. Kontak person langsung Trio Dahsyat official di situ. Iya, langsung. Ya. Pokoknya jangan diragukan lagi, bukti nyata sekarang istri saya, istri Alman Mulyana, yang setiap video ada potongan, ada selipan kata-kata bahwa saya ingin bawa keluarga. Iya. Dan alhamdulillah sekarang terbukti berkat Trio Dahsyat. Insya Allah amanah terpercaya ya. Percaya. Masya Allah, tabarakallah. Oke deh guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen datang ke Dua Tanah Suci, langsung aja kontak ke Trio Dahsyat ya, di link deskripsi di bawah. Jangan lupa mampir ke channel beliau-beliau ini, Bahrawi Channel, Bung Hasibuan, dan juga Kang Ilan. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.